Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tania dari Prodi Manajemen Kelas B Reguler, akan memaparkan tentang bab toharoh atau bersuci. Pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara secara istilah atau syara, toharoh berarti menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu dengan tayamum. Toharoh berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegahnya sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun pada pakaian. Menjaga kebersihan dalam sebuah hadis disebut sebagian dari iman. Macam-macam toharoh. Secara umum toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh nisiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah toharoh hati atau rohani, sedangkan toharoh nisiyah adalah toharoh badan atau jasmani. Toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah atau toharoh hati, yakni mensucikan diri dari syirik serta maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Toharoh ini biasanya dikatakan sebagai toharoh yang paling utama dibandingkan dengan toharoh nisiyah, karena toharoh nisiyah tidak biasa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dari perbuatan syirik dan munafik, serta kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, riya, dan lain-lain. Yang kedua, toharoh nisiyah. Toharoh nisiyah atau toharoh badan dan jasmani merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta najis dari segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas diwajibkan agar berwudu maupun mandi wajib. Hukum toharoh. Hukum toharoh dapat dijelaskan sebagai berikut. Suci badan dari hadas dan najis, pakaian dari najis, dan tempat dari najis merupakan syarat sahnya sholat. Untuk mencapai kesucian badan, pakaian, dan tempat, tidak ada jalan lain kecuali dengan toharoh. Dengan demikian, hukum toharoh menjadi wajib. Islam sangat mengutamakan kebersihan lahir dan batin. Dalam banyak ayat, Allah memfirmankan urgensi kesucian batin. Islam juga mengaitkan bersuci dengan keimanan. Islam menyediakan alternatif pada kondisi tertentu atau darurat, agar muslim dan muslimah tetap dapat melakukan toharoh di tengah keterbatasan kondisi dan situasi. Semisal tidak ada air, bukan berarti toharoh ditiadakan dan sholat pun tidak dapat dilaksanakan. Tetapi Islam menyediakan solusi itu berupa tayamum. Saat seorang muslim dan muslimah sakit dan tidak boleh terkena air, tayamum pun bisa menjadi solusi. Kewajiban untuk membersihkan diri ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam surat itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu maupun dengan tanah yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu atau dengan tanah itu." Allah tidak menginginkan atau menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah kembali menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Campurilah mereka sesuai ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saat bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Yang pertama yaitu air hujan, air sumur,
air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Ingatlah ketika Allah membuatmu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kemudian dengan hujan itu menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Adapun air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Adapun cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau najis mukafafah. Najis mukafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalladoh. Najis berat adalah sesuatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Saya kira cukup sampai di sini pemaparan mengenai toharoh. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.